Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah KPA hari ini, kita mau berdoa. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau bersatu menyatukan hati kami dalam ibadah offline ini Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, membuka hati pikiran dan pendengaran kami, sehingga kami diperbaharui melalui kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami lama-lama dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini di KPA tanggal 19 Agustus 2020 kita akan merenungkan satu kata atau dua kata yang merupakan bentuk dari perluasan khotbah yang saya telah sampaikan di hari Minggu kemarin tanggal 15 Agustus 2020 baik di Mojosongo maupun di Pucang Sawit, yaitu tentang kemerdekaan diri. Salah satu ciri khas kemerdekaan diri adalah bagaimana kita mampu menguasai diri kita sendiri. Penguasaan diri. Hari ini kita mau belajar tentang penguasaan diri. Ada banyak orang Kristen di dalam iman tidak memahami tentang bagaimana mengendalikan diri itu, penguasaan diri, menguasai diri. Hal penguasaan diri ini seringkali membuat orang Kristen jatuh dalam dosa dan mudah jatuh dalam dosa. Nah, jika kita melihat bahwa orang setelah didapatkan pengetahuan, yang perlu dilakukan adalah dia menyalipkan diri, menyalipkan keinginan diri. Bukan sekedar dia mengamalkan apa yang dia bisa lakukan, tapi terlebih lagi Tuhan inginkan bahwa setiap orang Kristen itu menyalipkan keinginan diri. Supaya apa? Supaya orang itu mampu menguasai diri dan tidak jatuh dalam hawa nafsu, perbuatan nafsu, perbuatan kedagingan mereka. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar. Dalam Amsal 25:28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dikatakan pada ayat di atas bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti tombok yang roboh. Membayangkan kota dengan tanpa tembok pada zaman dahulu adalah kota tanpa ada pertahanan. Artinya kota itu meskipun dihuni oleh ribuan bahkan ratusan ribu pejuang pahlawan perang, tapi tanpa pertahanan, tembok pertahanan itu akan sia-sia belaka. Yang terjadi adalah babak belur, karena mereka harus mempertahankan satu kota tanpa adanya pertahanan. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri sama. Sepintar apapun, sehebat apapun kita, jika kita tidak mampu menguasai diri kita, kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah mengulang kembali perbuatan yang dahulu. Kita mudah sekali untuk kembali ke kehidupan yang lama. Kita mudah sekali untuk gagal. Karena apa? Karena kita tidak mampu menguasai. Karena itu penting bagaimana kita supaya memiliki Roh Kudus itu untuk menguatkan kita. Bapak Ibu, kunci dalam penguasaan diri adalah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh ini yang bersama-sama dengan kita membantu menguatkan kita agar kita ini tidak mudah jatuh dalam dosa. Roh ini mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Roh ini mengingatkan kita agar hidup dalam kebenaran Allah. Nah, dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa. Galatia 5:22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat buah-buah roh, bagaimana buah-buah roh itu yang kita baca di Galatia tadi, selalu bicara tentang bagaimana kita menguasai diri. Kasih, bagaimana kita mengasihi orang lain meskipun orang lain berbuat yang jahat pada kita. Kita mampu menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sukacita, mungkin kita sulit menerima sukacita jika kita kondisinya sedang dalam kondisi krisis, dalam masa penyakit lah atau apapun. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, sampai pada akhirnya dalam penguasaan diri. Membayangkan aja bagaimana kita melawan apa yang menjadi kelemahan kita itu suatu hal yang berat. Tapi bukan berarti kita cuma diam di tempat. Bukan berarti kita cuma meminta sama Tuhan, tapi tidak melakukan sesuatu.
Tuhan memberikan salib itu, Tuhan memberikan Yesus itu, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menyalibkan keinginan diri. Bapak Ibu, cara untuk menguasai diri yang pertama adalah meminta Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu untuk hidup dalam kebenaran Allah. Supaya apa? Ketika Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita dan hidup kita hidup dalam kehidupan Roh Kudus, kita ada seperti pokok anggur yang tertanam, yang benar-benar bersih, di mana ranting-rantingnya selalu dibersihkan. Dan pokok anggur itu menghasilkan anggur. Seperti buah ara, yang pohon ara yang menghasilkan buah ara tepat pada waktunya. Demikian pula kehidupan kita. Kita tertanam dalam kebenaran Allah. Buah yang kita hasilkan adalah buah yang terbaik. Buah-buah roh itu. Buah yang kita hasilkan mencerminkan siapa diri kita. Jika kita seorang pemarah, berarti pohonnya adalah pohon pemarah. Jika kita seorang yang mudah sekali tersinggung, jadinya pohonnya adalah pohon yang peka. Bapak Ibu, mari hari ini kita renungkan bahwa setiap orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang mampu menguasai diri, mampu merebut kota. Seperti orang yang mampu menguasai diri itu seperti orang yang merebut kota. Membayangkan bagaimana bangganya seorang yang mampu merebut sebuah kota. Karena dia seperti orang yang pahlawan perang. Demikian pula kita, seorang yang sabar, seorang yang mampu menguasai diri, tidak mudah terlarut dari emosi. Dia menjadi seorang yang seperti seorang pahlawan. Dia adalah pahlawan bagi dirinya, dia pahlawan bagi sekitarnya, pahlawan bagi keluarganya. Dia menyelamatkan banyak orang. Dia mampu menyelamatkan banyak jiwa. Dia mampu memenangkan banyak hal dalam kehidupannya. Dalam Titus 2 ayat 6 berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Paulus berkata pada Titus, sebagai seorang muda, bahkan hari ini ayat itu juga untuk berkata pada kita, sebagai seorang yang hidup dalam Tuhan, mampulah untuk menguasai diri dalam segala hal. Mari Bapak Ibu, minta Roh Kudus dalam hidup kita, agar Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita, mampu mengontrol, menguasai kehidupan kita. Dan terlebih, biarlah kita meminta Roh Kudus itu untuk memampukan kita untuk menguasai diri. Mari, dua hal tadi kita pelajari. Minta pada Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu untuk menyalibkan keinginan diri supaya kita menghasilkan yang terbaik. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu semua, kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah dengan doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kami telah Engkau berkati. Biar Engkau memampukan kami untuk menguasai diri kami, memampukan kami untuk tidak jatuh dalam dosa. Biarlah kami mampu menjadi orang yang kuat, mampu menjadi orang yang teguh tabah dalam kehidupan kami, mampu memikul salib kami seberapa berat, karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami yang memampukan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua dalam pekerjaan mata pencarian, dalam sekolah kami, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.